Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Prof. Muji, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen di Universitas Widya Husada Semarang yang saya hormati, senang banget sore hari ini atau siang hari ini kita ketemu lagi untuk berdiskusi, bertukar gagasan, bertukar pengalaman kami dari Unima ke Universitas Widya Husada, dan namanya juga bertukar gagasan, bertukar pikiran. Tentu saja bisa saja pengalaman yang Bapak Ibu miliki itu juga nanti menjadi pembelajaran bagi kami yang di Magelang. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu metode publikasi ilmiah atau cara publikasi ilmiah dengan biaya research yang murah atau bahkan costless, tapi itu high impact, memiliki impact yang tinggi. Saya akan coba contohkan salah satu cara publikasi yang murah atau bahkan tanpa biaya, tetapi memiliki impact yang besar itu adalah dengan cara menulis artikel literatur review atau sekarang yang disebut lebih ngetren lagi dengan bibliometric analysis. Ini cukup murah karena kita tidak pernah melakukan pengambilan data di lapangan, tetapi kita hanya mengumpulkan informasi yang tersedia di publikasi-publikasi terkini, dan yang paling penting itu adalah dibatasi. Nah, ini saya pernah punya pengalaman sedikit menulis artikel tentang review tentang biodiesel. Lalu yang paling penting dari proses review itu adalah menentukan yang disebut dengan limitation of searching criteria. Kita akan mereview itu yang dipakai datanya apa saja, itu yang ditentukan. Nah, yang disebut dengan metode ini datanya adalah ini. Misalnya kita mengambil acuan database-nya di Scopus, kemudian apa yang searching within-nya itu apa, kemudian search dokumennya apa, itu ditentukan. Maka kita akan mendapatkan beberapa paper, lalu di-exclude namanya, lalu tersisa berapa. Nah, ini yang terakhir ini kemudian kita bisa lakukan analisis, dan ada metode-metode baku sebenarnya di ilmu kesehatan itu consort atau apalah, saya tidak tahu, nanti Bu Fitri yang lebih paham. Lalu hasil akhir dari sebuah literatur review itu adalah sebuah rekomendasi untuk riset lanjutan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil-hasil kita analisis itu, umumnya di bagian kesimpulan itu adalah ini rekomendasi-rekomendasi dari riset yang kita lakukan itu, sehingga orang ketika membaca rekomendasinya pasti mereka akan melakukan riset lanjutan dan itu akan mensitasi ke paper kita. Harapannya kan seperti itu. Oleh karena Bapak Ibu, oleh karena itu semua, karena ini adalah banyak dari bidang ilmu kesehatan, dan lebih tepatnya yang menyampaikan nanti adalah Bu Fitriana. Beliau pernah menulis artikel review dan pernah juga tembus di jurnal yang cukup bagus, jurnal internasional, dan penyampaiannya sangat komprehensif. Oleh karenanya saya mohon bantuan kepada Bu Fitriana untuk diskusi dengan teman-teman di Universitas Husada tentang bagaimana konsep dan tips menulis artikel review. Waktu berikutnya saya berikan kepada Bu Fitriana. Monggo Bu Fitriana. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Muji. Ini nggak perlu kenalan dulu ya Bapak Ibu semua. Sudah dikenalkan Prof. Muji. Ya. Mungkin sedikit saja, mungkin background saya itu dari farmasi gitu. Nanti di sini hanya sekedar sharing saja nih Bapak Ibu, berbagi pengalaman terkait menulis literatur review gitu, utamanya untuk systematic review gitu nggih. Kalau tadi sebelumnya Prof. Muji sudah menjelaskan dari artikel yang beliau tulis, mungkin kalau dari kesehatan nanti ada sedikit berbeda gitu, atau mungkin dari Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan systematic review gitu. Ya, nanti kita saling tukar untuk informasi bagaimana menulis systematic review ataupun literatur review gitu. Ini terkait penulisan literatur review gitu ya. Nah, saat ini itu penulis artikel review itu
mungkin dari beberapa institusi sudah banyak gitu ya. Dan di sini kenapa sih kok seseorang itu menulis review gitu ya? Keuntungannya apa gitu ya? Ternyata dari hasil beberapa riset dari teman-teman juga yang sudah melakukan review itu, hasil dari review utamanya sistematik review itu mempunyai sitasi yang tinggi gitu ya. Nah, ini yang mungkin keinginan kita ya, itu mempunyai luaran gitu yang sitasinya tinggi gitu. Nah, salah satunya itu adalah review atau systematic review ataupun literatur review. Kemudian review ini juga tidak terbatas oleh riset grant. Jadi karena review ini mengambil dari beberapa hasil riset gitu ya, sehingga tidak perlu adanya riset grant untuk meneliti atau membuat review gitu. Kemudian review ini tidak menyajikan data baru gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua kok misalnya melakukan riset gitu ya, baru riset sederhana gitu, akan ditambahkan hasil review gitu. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi review itu benar-benar kita menyajikan data itu dari hasil review atau dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain atau dari hasil artikel sudah kita ambil gitu. Itu adalah review. Jadi tidak bisa antara hasil riset murni dengan review itu dijadikan satu gitu. Jadi di sini untuk review itu memberikan suatu assessment atau penilaian tentang apa yang telah dipublikasikan atau dipresentasikan oleh orang sebelumnya gitu. Itu yang disebut dengan review. Jadi berbeda dengan ketika kita meneliti langsung gitu ya, membuat riset grant gitu yang tapi ini bisa dijadikan sebagai dasar atau dasar ketika kita melakukan riset gitu. Jadi kan kalau misalnya mau riset gitu kan pasti Bapak Ibu semua juga melihat gitu ya, mau metodenya apa, mau apakah ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain seperti itu kan. Nah, dari review ini kita bisa menggunakan itu. Dan Eman juga ketika kita membaca dari artikel-artikel sebelumnya itu tidak dibuat review gitu ya, atau tidak dipublish gitu, hanya dijadikan sebagai dasar atau landasan ketika kita mau melakukan suatu penelitian gitu. Kemudian terkait dengan studi literatur ya, yang tahapan yang wajib dilakukan dalam penelitian secara terencana dengan waktu yang cukup. Jadi sebelum melakukan literatur review kita sudah tahu ini mau kita selesaikan dalam waktu berapa hari gitu, berapa bulan gitu untuk melakukan studi literatur. Karena apalagi hanya di kesehatan gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga dari kesehatan, studi literatur ini bisa digunakan juga sebagai evidence based medicine gitu ya, sebagai dasar untuk pengobatan gitu atau perawatan gitu ya yang terbaru gitu ya, menyesuaikan dengan artikel-artikel yang terbaru kemudian dibuat review gitu. Kemudian studi literatur ini juga merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, dan mengolah data pustaka yang ditemukan. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu mencari teori atau hasil penelitian, di mana di sini untuk mencari strategi, prosedur, maupun instrumen yang mungkin akan kita gunakan sebagai penelitian gitu ya. Ini juga untuk review ini bisa kita jadikan sebagai acuan gitu ya dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian di sana juga kita bisa menganalisis relevansi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya gitu. Jadi kita akan tahu apakah penelitian yang akan kita lakukan itu apakah sudah pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai pembandingnya. Kemudian untuk manfaat dari studi literatur, yang pertama adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang kita itu apa, itu sebagai textbooknya. Kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, itu sebagai related research ya, nanti hasilnya ada paper. Kemudian mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih gitu.
Jadi yang tadi kalau misalnya di state of the art atau bisa juga dijadikan sebagai evidence tadi, evidence based keterbaruannya gitu, itu bisa kita ambil dari studi literatur. Kemudian di sana juga bisa dimanfaatkan untuk memperjelas masalah dari penelitian gitu. Jadi kenapa kita meneliti itu gitu, masalahnya apa gitu. Kemudian dari hasil studi literatur, di sana kita bisa gunakan sebagai evaluasi kualitas dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi yang sudah kita buat gitu dari beberapa hasil punya orang lain gitu. Nah, itu kita bisa lihat ketika kita melakukan penelitian langsung gitu ya. Hasilnya seperti apa? Apakah bisa kita bandingkan dengan hasil yang beberapa pengambil dari review atau melihat dari hasil kita itu seperti apa gitu ya. Itu bisa kita bandingkan gitu untuk dari hasil studi literatur. Kemudian juga bisa digunakan sebagai acuan dalam mencari fondasi untuk membuat landasan teori. Itu keterbaruannya jelas dari literatur review, baik dari sistematik maupun dari tradisional review, gitu kita bisa gunakan sebagai acuan untuk membuat kerangka berpikir dan juga model penelitian yang akan kita lakukan. Gitu. Karena mereview itu yang pertama kita juga harus melihat metode-metode. Jadi nanti ada batasan-batasan gitu ya penelitian gitu. Kita cari metodenya yang sama gitu. Kenapa? Karena kita juga akan membuat kerangka berpikir kita akan melakukan suatu penelitian. Jadi keterbaruannya itu kadang kan orang susah gitu ya mencari keterbaruannya di mana gitu. Nah itu kita bisa lihat dari hasil studi literatur itu. Jadi untuk membuat kerangka berpikir ketika kita mau melakukan suatu penelitian. Kemudian untuk standar tipe of review, jadi ada systematic review, kemudian ada scoping review, dan juga ada narrative review. Jadi narrative review ini juga sering disebut sebagai traditional review gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk Bapak Ibu dosen gitu ya, itu rata-rata sekarang mengambilnya systematic review atau scoping review gitu. Jadi yang paling umum, paling luas kalau kita mengambil database itu kita mengambilnya kita membuat narrative review. Nanti lebih kecil lagi itu scoping review. Lebih kecil lagi itu membuat systematic review gitu. Dan dari systematic review apakah nanti mau dilakukan meta analisis atau yang lainnya nanti setelah itu. Lebih utama lagi, lebih utama itu adalah systematic review. Nah, ini perbedaannya antara narrative review, kemudian atau traditional review yang sering orang menyebutnya, kemudian ada scoping review, dan ada systematic review. Nah, systematic review ini ada yang dilakukan meta analisis dan ada yang tidak melakukan meta analisis gitu. Tapi rata-rata kalau di kesehatan yang akan digunakan, terutama di kedokteran yang akan digunakan sebagai evidence based medicine, biasanya akan dilakukan meta analisis gitu. Dari sekian ribu artikel gitu, paling yang masuk ke meta analisis itu paling 2 atau 3 artikel saja gitu. Nah, di sini untuk wilayahnya itu kalau narrative review gitu ya atau traditional review atau hanya tinjauan pustaka saja itu luas cakupannya gitu. Pembahasannya juga hanya menyimpulkan hasil-hasil dari artikel-artikel yang kita ambil dari database itu. Kemudian kalau scoping review ini lebih kecil lagi, tapi dia lebih luas dibandingkan dengan systematic review. Kalau scoping review kita membatasi gitu ya. Jadi inklusi hanya ada inklusi yang kita batasi misalnya terkait untuk perawatan luka diabetes gitu. Nah, itu hanya untuk perawatan luka. Jadi tidak untuk pengobatannya, baik pengobatan yang oral atau pengobatan yang injeksi itu tidak. Tapi kalau narrative review itu bisa keseluruhan, yang penting pakai kata kuncinya diabetes mellitus, misalnya kayak gitu. Terus kalau systematic review itu lebih dalam lagi, jadi keywordnya itu lebih dari satu. Kalau scoping tadi kita batasi hanya misalnya diabetes mellitus atau luka gitu ya, luka pada diabetes mellitus. Kalau systematic review nanti keseluruhan sampai dengan pengobatan lukanya itu apa, menggunakan apa gitu misalnya untuk keywordnya gitu. Terus metodologi dari penelitiannya itu apa gitu. Apakah mau mengambil nanti yang RCT, cohort kayak gitu atau yang lainnya gitu. Itu sudah dibatasi inklusi untuk yang systematic review.
Kemudian kedudukan systematic review dibandingkan metode yang lain gitu ya. Pada prinsipnya untuk systematic review ini adalah metode penelitian yang merangkum hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Sedangkan yang tradisional review itu hanya metode review atau tinjauan yang cara pengumpulan dan faktanya atau teknisnya tidak mengikuti cara-cara baku sebagaimana dengan systematic review gitu. Scoping review pun juga belum mengikuti tatanan baku dari systematic review gitu. Jadi kalau systematic review sudah ada aturannya gitu ya untuk pengambilan datanya atau mengambil database-nya gitu sudah ada aturannya gitu. Kalau traditional review ya tadi hanya dengan satu kata kunci gitu kita misalnya mengambil dari database sudah kita sajikan misalnya hasilnya apa gitu saja. Tetapi kalau misalnya systematic review itu dari mulai metode tujuan, kemudian metodenya apa, kemudian dianalisis menggunakan apa, hasilnya seperti apa. Itu kalau systematic review. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan antara narrative review atau traditional review dengan systematic review. Yang pertama dari pertanyaan, gitu ya. Kalau pertanyaan untuk narrative review tidak harus fokus pada satu pertanyaan, tetapi dapat menggambarkan gambaran secara umum. Jadi hanya menggambarkan, gitu ya. Kalau systematic review itu berfokus pada satu pertanyaan, gitu. Misalnya lebih efektif yang mana, gitu ya. Untuk kesembuhan itu lebih efektif yang mana. Nah, itu sudah ada satu pertanyaan khusus, fokus satu gitu. Kemudian protokol, ya di sini tidak ada protokol yang disertakan. Tetapi untuk systematic review itu ada protokol atau peer review yang disertakan. Nah, contohnya tadi kalau Prof. Muji ada Prisma, bagian Prisma itu ya sebagai protokol dalam mengambil artikel mana yang masuk gitu ya. Kemudian latar belakang. Nah, kalau latar belakang keduanya memberikan ringkasan literatur yang tersedia tentang suatu topik gitu. Karena sama-sama diambil dari database gitu. Kemudian untuk tujuan, kalau yang narrative review atau traditional review, di sini tujuan dapat atau tidak diidentifikasi. Kalau yang systematic review, tujuannya diidentifikasi secara jelas. Makanya nanti ada tabel gitu ya, tabel yang digunakan untuk melihat dari tujuan itu. Jadi tujuan jelas, tujuannya harus sama artikel yang kita ambil itu. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini kriteria inklusi dan eksklusi kalau untuk naratif maupun untuk traditional review tidak ditentukan. Jadi tidak ada kriteria inklusi eksklusi gitu. Tetapi untuk systematic review itu ada kriteria yang ditentukan sebelum melakukan review gitu. Kemudian strategi pencariannya kalau yang naratif ini strateginya tidak dinyatakan secara eksplisit, jadi mau ngambil dari database manapun, mau jumlah berapapun itu tidak kita sort dari awal, tidak jelas gitu ya. Tidak kita tulis secara jelas gitu ya. Tapi kalau systematic review itu pencariannya komprehensif dilakukan secara sistematik gitu. Sistematis. Jadi kalau mengambil dari dua database itu jumlah dari awal gitu ketika kita mencari menentukan keywordnya itu harus sama, kemudian pencariannya juga harus sama antara dua database itu gitu ya. Kemudian baru nanti kita baca mulai dari judulnya, kemudian abstraknya, kemudian kalau sudah kita tentukan inklusinya, mana yang masuk inklusi, mana yang tidak, itu sampai jumlah-jumlahnya harus tertulis atau terlaporkan secara sistematis. Kemudian untuk proses memilih artikel. Kalau untuk naratif atau traditional review ini tidak dijelaskan dalam tinjauan literatur. Tetapi kalau di dalam systematic review itu biasanya dijelaskan dan juga eksplisit di situ. Jadi dalam proses memilih, mengambil misalnya dari konkren berapa, mengambil dari Scopus berapa, mengambil dari PubMed berapa, itu dijelaskan di situ proses pemilihan artikel. Kemudian proses mengevaluasinya, kalau yang naratif, evaluasi kualitas studi dapat dimasukkan atau tidak, sedangkan untuk systematic review, kualitas studi dilakukan dan dievaluasi secara komprehensif. Kemudian untuk proses penggalian informasi yang relevan, untuk proses
penggalian informasi yang relevan tidak eksplisit dan tidak jelas untuk naratif. Tetapi untuk systematic review biasanya jelas dan spesifik. Karena apa? Karena dari awal kita sudah menentukan inklusi dan eksklusinya. Kemudian hasil dan sintesis atau ekstraksi data. Nah, di sini kalau yang naratif itu ringkasan berdasarkan studi di mana kualitas artikel mungkin tidak ditentukan. Gitu ya. Jadi mungkin juga dipengaruhi oleh teori, kebutuhan dan kepercayaan. Tetapi kalau yang systematic review itu ringkasan studi yang jelas itu berdasarkan bukti kualitas yang tinggi gitu. Akan nanti ada penilaian terhadap artikel yang mau kita ambil gitu ya. Kemudian untuk diskusi sama, jadi ditulis oleh individu atau kelompok ahli gitu ya, yang terperinci berdasarkan tentang masalah yang ada pada saat pengambilan atau yang data yang sudah terambil. Nah, di sini untuk traditional review itu memberikan gambaran umum tentang topik tertentu, kemudian bermanfaat untuk memahami konsep baru, tetapi ada kelemahannya untuk yang tradisional maupun yang narrative review. Di sini jarang yang komprehensif, tidak mengungkapkan banyak tentang metodologi, gitu ya. Kemudian jarang memperhitungkan perbedaan dalam kualitas studi yang dikaji. Kemudian sering sampai pada kesimpulan yang salah, itu bisa terjadi interpretasi yang cermat yang perlu yang dibutuhkan gitu. Sedangkan kalau systematic review gitu ya, kajian ilmiah yang berfokus pada pertanyaan yang spesifik dan juga menggunakan metode ilmiah yang eksplisit. Jadi metodenya itu sama. Jadi ketika kita mengambil itu sudah ada inklusinya, jadi metodenya sama gitu. Kemudian di sini ditentukan metodenya tadi untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum temuan dari hasil studi yang serupa. Kemudian systematic review maupun narrative review atau traditional review atau scoping review tadi itu merupakan studi sekunder. Kemudian dia juga bisa bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan sehingga fakta yang disajikan menjadi lebih komprehensif dan lebih berimbang. Nah, di sini jaringan untuk melakukan systematic review atau database yang biasa diambil untuk kesehatan itu Cochrane ataupun juga di PubMed gitu ya. Nah, nanti kalau di PubMed kan kita sudah bisa melihat metodenya di sana ya, apakah RCT dan sebagainya itu sudah bisa ditentukan dari awal gitu ya. Atau misalnya menggunakan Scopus gitu juga sudah bisa kita tentukan mau mengambil metode yang apa gitu. Tapi rata-rata kalau dari kesehatan gitu menggunakan PubMed atau menggunakan Cochrane gitu. Ini tahapan kajian literatur. Yang pertama adalah pemilihan topik yang diulas. Jadi bidangnya apa gitu, kita pengen meneliti apa gitu. Itu kita tentukan dulu topiknya. Kemudian setelah itu baru dilakukan pencarian literatur yang terkait topik yang telah ditentukan. Kemudian baru proses pengumpulan. Ya, proses pengumpulan itu dimulai dari membaca judul gitu ya. Kemudian setelah itu baru abstrak. Setelah abstrak nanti kan kita akan tahu mana yang exclude, mana yang include gitu ya. Ketika sudah include, kita baca dalamnya. Kita baca mulai dari metode dulu nggak apa-apa, baru nanti naik ke introduction gitu. Kemudian setelah itu baru penulisan kajian literatur dimulai dari membuat karakteristik dulu, setelah itu baru mulai kita menulis gitu. Kemudian baru dilakukan penyusunan referensi. Kemudian di sini kenapa kita menulis literatur review gitu ya, berdasarkan Paul-Tasograph di mana menentukan apakah topik ini layak dilakukan review atau tidak gitu ya. Apakah topik kita gitu yang kita inginkan ini layak untuk dilakukan review atau sebaiknya malah kita gunakan untuk riset original gitu loh, riset primer gitu ya. Kalau review kan data sekunder, kalau riset primer gitu kan berarti yang mau kita lakukan. Nah, ini kita bisa melihat dari artikel yang kita ambil gitu. Jika kita mengambil dari keyword gitu ya, kemudian di situ ditemukan original artikelnya banyak dan review artikelnya sedikit, maka artikel tersebut layak dilakukan review dari judul-judul itu. Kemudian yang kedua, jika original artikelnya itu sedikit dan review artikelnya banyak, maka layak dilakukan riset atau perbanyak riset primer.
Kemudian yang ketiga, jika original artikelnya sedikit dan review artikelnya juga sedikit, maka perlu mempertanyakan problema atau pertanyaan dari riset. Sedangkan jika original artikelnya banyak dan reviewnya banyak, maka membuat review atas review yang sudah ada. Tapi ini untuk yang pemula agak-agak sulit ya. Saya sendiri juga masih agak kesulitan ketika membuat review dari hasil-hasil review, karena di sana dari hasil review dengan review itu kita harus memilih yang mana gitu. Itu. Jadi harus memilih dari dua pendapat, misalnya pendapat orang dari artikel review itu gitu. Kemudian untuk metode review, pencarian literatur review, yang pertama adalah menentukan kata kunci atau keyword untuk pencarian literatur. Yang kedua, gunakan database, utamanya adalah Scopus, PubMed, sama Google Scholar. Tapi kalau Google Scholar itu biasanya banyak gitu ya. Dan nanti ketika kita sudah melakukan review, masukkan ke dalam Prisma, gitu ya. Diagram Prisma itu biasanya banyak artikel yang kedouble gitu ya. Entah nanti yang di Scopus dengan di PubMed, atau dengan di Google Scholar sendiri dengan yang di Scopus, atau di Google Scholar dengan yang di PubMed, atau dengan yang lainnya ada di Cochrane, kayak gitu, banyak yang kedouble gitu. Padahal dari sekian ribu artikel kalau lihat di Google Scholar. Jadi kalau di kesehatan, saran saya ya tadi ya, Scopus, PubMed, atau di Cochrane gitu. Cochrane. Kemudian selection kriteria. Jadi kita menentukan dari awal inklusi dan eksklusi. Nah, kadang untuk menentukan inklusi dan inklusinya itu waktu awal kita ada kebingungan. Tapi ketika kita sudah membaca dari artikel originalnya, gitu kita akan tahu, oh penelitian yang di sana ini membahas tentang ini, penelitian ini. Jadi kita inklusi dan eksklusinya dari situ, dari membaca hasilnya gitu. Bisa kita gunakan sebagai inklusi maupun eksklusi. Kemudian critical assessment atau critical appraisal itu untuk menilai artikel gitu. Nah, critical ini kita nilai itu dari metode riset originalnya gitu. Untuk menilai atau mengkritik atau critical appraisalnya. Nah, untuk struktur artikel review itu berbeda dengan original artikel. Kalau cover letternya sama, kemudian title page-nya sama, ya, di sini sama, include keyword juga, kemudian di sana juga ada introduction, kemudian material and method. Nah, di sini kalau yang review itu metodenya adalah literatur searching. Jadi bagaimana ketika kita mengambil dari database sampai dengan mendapatkan artikel yang kita ambil itu kita masukkan ke dalam metodologi, kita tulis di dalam metodenya. Kemudian conclusion, di sini kesimpulan dari hasil riset original, sedangkan di sini adalah body section. Jadi dari beberapa literatur itu, kemudian kita buat tabel karakteristik, kemudian baru kita menentukan body section-nya. Kemudian acknowledgement, di sini untuk artikel original ada, sedangkan untuk review artikel itu conclusion. Kemudian di sini ada referensinya sama, kemudian acknowledgement-nya juga sama. Terus di original artikel ada supplementary data, sedangkan di review artikel tidak ada. Kemudian untuk systematic review itu harus ada Prisma atau preferred reporting item for systematic review dan juga meta-analisis. Nah, di sini tahapan yang lengkap dan detail untuk melakukan kajian literatur itu terdapat 5 tahapan yang harus digunakan dalam melakukan systematic review. Yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria kelayakan, yang kedua mengidentifikasi sumber informasi, yang ketiga adalah memilih literatur, yang keempat pengumpulan data, yang kelima adalah pemilihan item data. Nah, ini Prisma flow diagram. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk tahapannya yang pertama adalah pendefinisian kriteria kelayakan literatur. Ya, di mana di sini untuk yang pertama untuk kriteria inklusinya itu artikel harus merupakan riset asli yang telah dikaji dan ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau itu mau masuk ke dalam jurnal internasional. Kemudian artikel memiliki tujuan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan atau menggunakan aktual aplikasi kesehatan, yaitu di
rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan. Ini kalau untuk kesehatan. Kemudian tahap yang kedua, pendefinisian sumber informasi. Jadi dalam pencarian literatur harus jelas database-nya gitu ya. Mau pakai Elsevier, mau ScienceDirect, Emerald, dan sebagainya itu harus yang memiliki repositori besar gitu ya untuk studi akademis. Kemudian penelusuran terhadap daftar referensi pada artikel yang masuk ke dalam kriteria inklusi itu juga harus dilakukan untuk menemukan apakah terdapat studi terkait lainnya yang relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dalam pemilihan literatur, yang pertama adalah menentukan keyword, kemudian yang kedua adalah eksplorasi, yang ketiga adalah membaca lengkap atau parsial artikel, yang keempat adalah daftar referensi dari artikel yang terpilih. Jadi untuk eksplorasi ini kita menentukan inklusi dan eksklusinya. Itu bisa dari abstraknya dulu gitu ya. Kemudian tahapan pengumpulan data, kemudian dibuat tabel ekstraksi. Nah, kalau tabel ekstraksi ini sebenarnya tidak ada acuan bakunya untuk mengekstraksi. Bisa dari tipe artikelnya kita tulis, tipe artikelnya seperti apa, kemudian nama jurnal atau konferensinya apa, kemudian tahunnya, autornya juga bisa, kemudian tujuannya apa, kemudian baru nanti terkait dengan kata kunci yang mereka gunakan di abstrak itu apa, dari negara mana penelitiannya, kemudian baru metodologi dan juga hasil dan sebagainya. Itu yang masuk ke dalam tabel karakteristik gitu ya, karakteristik artikel yang sudah masuk ke dalam kriteria inklusi kita. Kemudian pemilihan item data tahap yang kelima, di sini 2 item data didapatkan dari artikel terpilih gitu ya. Yang pertama demografi artikel, yang kedua adalah faktor-faktor penerimaan pengguna terhadap sistem informasi manajemen dan juga teknologi yang terkait. Untuk yang demografi artikel ini terkait dengan distribusi studi terkait, kemudian negara yang melakukan studi terkait dan juga distribusi metode penelitian. Itu. Ini tapi untuk yang systematic review, sedangkan kalau yang naratif maupun traditional review tidak perlu. Nah, ini adalah contoh dari Prisma untuk literatur selection process. Misalnya mengambil dari 4 database gitu ya, dengan keyword yang sama diperoleh dari Scopus 20, kemudian dari Embase 100, dari PubMed 75, dari Google Scholar 500. Di situ baru kita lakukan screening referensi setelah ada duplikasi atau tidak gitu ya. Dari 4-4-nya ini apakah dalam satu artikel itu entah di Scopus ada atau di PubMed ada, di Google Scholar ada. Biasanya Google Scholar itu yang ada semua gitu ya. Yang di PubMed ada, di Google Scholar ada, di Scopus ada, di Google Scholar ada gitu. Jadi untuk menghindari itu maka dilakukan screening awal yaitu duplikasi. Kemudian setelah itu baru publikasi full text yang telah dikaji dan memenuhi kriteria inklusi. Jadi baru kita dari 78 ini kita baca secara keseluruhan gitu. Di sana apakah yang masuk kriteria inklusi itu berapa, yang masuk eksklusi berapa gitu. Setelah itu ada juga yang melakukan tambahan referensi selain dari yang diambil atau yang 66 ini gitu ya. Kemudian dari situ nanti ada total referensinya berapa. Nah, di sini nanti yang terexclude berapa. Nah, kalau di kesehatan biasanya kita juga menggunakan PICO gitu ya. Bagaimana memecahkan atau sebelum melakukan ekstraksi data gitu ya. Kita melakukan PICO di sini mulai dari P-nya adalah pasien atau masalahnya apa, kemudian apakah ada intervensi atau tidak yang mau kita ambil dari literatur itu, dari artikel, dari database itu, ada intervensi atau tidak. Kalau ada intervensi, berarti di inklusi kita yang harus ada intervensi-intervensinya. Kemudian ada comparison-nya dan outcome-nya apa gitu. Jadi pakai PICO. Kemudian setelah menggunakan PICO, biasanya artikel-artikel yang kita ambil gitu kita lakukan critical appraisal atau penilaian terhadap suatu artikel original gitu ya.
Di sini metode transparan dan eksplisit untuk menilai data dalam penelitian yang dipublikasikan. Yang mana di sini menerapkan aturan pembuktian faktor-faktor seperti validitas internal, kemudian menilai hasil, kesimpulan, apakah ada risiko bias, kemudian di sini juga mendorong penilaian yang objektif tentang sebuah informasi yang ilmiah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini mohon maaf untuk farmasi atau kesehatan yang lain gitu ya, biasanya kita lihat dari metodenya. Metode yang kita ambil artikelnya yang kita ambil itu metodenya menggunakan apa pada saat penelitian mengambil data primer atau original risetnya gitu ya. Apakah menggunakan RCT? Kalau RCT berarti penilaiannya kita bisa pakai consort. Kemudian kalau farmakoekonomi gitu ya, itu bisa pakai Drummond atau Q-Hess. Kemudian kalau penelitiannya menggunakan metode cross-sectional, kita bisa pakai Strobe gitu. Ini toolnya ada. Bapak Ibu bisa searching, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu. Itu bisa kita gunakan untuk menilai artikel yang kita ambil, dan situ juga kita cantumkan ke dalam artikel sistematik review yang kita buat. Mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan systematic review, karena kita juga masih sama-sama belajar, mungkin nanti sambil diskusi juga dengan Prof. Muji juga nantinya terkait untuk bagaimana menentukan keyword dan sebagainya gitu. Itu saja Pak Irawan ya. Terima kasih Bu Fitriana atas penjelasannya tentang literatur review. Ya, kepada Bapak Ibu, monggo dipersilakan jika ada yang ingin bertanya mengenai literatur review ini. Sambil menunggu pertanyaan, barangkali saya mau bertanya, biasanya waktunya berapa lama itu Bu untuk prosesnya dari awal? Prosesnya bisa 1 bulan Pak, bisa juga 2 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan untuk proses systematic review. Tapi kalau literatur review bisa lebih cepat. Itu membaca 1000 artikel gitu, masih cepat ya? Enggak, jadi dari keyword kan kita sudah menentukan keyword, atau keyword itu muncul itu ketika kita mencoba-coba dulu, kemudian menemukan artikel, dari situ baru kita mau apa ya gitu kira-kira sebagai keywordnya gitu. Nah, nanti kita masukkan gitu keywordnya. Nah, rata-rata yang kita ambil jangan yang 17.000, kalau di Google Scholar itu 17.000 dan sebagainya. Tapi kalau di PubMed atau di Cochrane itu nggak sampai, paling 80, 70 kayak gitu. Nah, itu kita baca judulnya dulu. Jadi menentukan inklusi eksklusinya itu dari situ dulu. Dari judul, kemudian setelah judul baru kita baca abstraknya. Nah, yang bikin lama ya memang membacanya itu, Pak. Kalau untuk systematic review. Tapi kalau literatur review, udah begitu judul, sudah kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi hanya hasil gitu. Tapi kalau systematic review kan kita harus baca secara keseluruhan, karena kita harus menentukan metodenya dulu gitu ya. Metodenya harus sama gitu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Tadi kan juga saya membaca ada beberapa kekurangan ya Bu, seperti ya. Tadi yang kekurangan apa? Literatur review atau apa tadi? Itu yang naratif review, Pak. Yang naratif review. Yang tradisional review itu karena memang tidak terstruktur, tidak ada prisma, jadi kita tidak tahu mengambil data database itu di sini berapa kan tidak tertulis gitu ya. Kalau systematic review kan tertulis dari awal kita pencarian itu sudah tertulis. Gitu. Karena kurang ini ya, tidak terstruktur itu ya tadi. Ya tidak struktur, dan pembahasannya juga umum gitu kalau naratif review atau traditional review gitu. Itu kalau untuk kriteria eksklusi itu ditentukan setelah kita semua artikel kita baca, terus apakah nanti bisa nggak di tengah jalan tuh kita rubah sedikit gitu? Bisa. Nggak ada masalah. Bisa ya? Pak, nggak ada masalah. Kriteria inklusi eksklusinya di tengah jalan ketika kita sudah membaca beberapa artikelnya gitu ya, mungkin membaca udah 40-an gitu, itu bisa nanti kita masukkan, oh kira-kira inklusinya yang ini. Karena kalau kita tentukan dari awal udah paten itu gitu, itu kadang nggak menemukan artikelnya gitu. Kadang nggak sesuai sama yang diinginkan di awal. Iya. Saya Pak Irawan. Iya, monggo.
Ya, Bu Fitri. Izin bertanya Bu terkait dengan literatur review. Tadi kalau kita menentukan inklusi eksklusi itu maksudnya berarti inklusi eksklusi dari artikel nggih? Ya, Ya. Nah, dari itu artikel. perlu diceritakan tidak nggih Pak di metode? Di metodenya diceritakan ada inklusi eksklusi itu perlu diceritakan atau tidak? Iya. Kemudian yang kedua, eh, sumber informasinya itu apakah harus artikel atau boleh hasil misalnya kita menemukan skripsi atau tesis orang gitu ya, kadang di repositori kan menemukan itu, boleh tidak? Oke. Kalau untuk systematic review itu dari artikel, ya, dari artikel. Tapi kalau naratif review, monggo dari mana saja bisa gitu, atau traditional review gitu bisa. Terus untuk yang inklusi dan eksklusinya itu tertulis karena tertulis di prismanya, di bagian prismanya gitu. Kriteria inklusinya apa, eksklusinya apa ada di situ dan nanti kita jelaskan di situ. Gitu. Jadi tertulis jelas. Boleh minta contoh enggak, Bu? Oke. Sebentar. Sebenarnya seru loh membuat sistematik review itu, apalagi di kesehatan itu, karena luas kesehatan itu kan, maksudnya perawat gitu kan, ada yang perawat jiwa, perawat ini udah kita tuh kayak udah punya background apa ya, punya anu sendiri-sendiri gitu loh. Kalau kesehatan itu jadi lebih enak sebenarnya. Yang dimaksud prismanya tadi di mana nih, Bu? Berarti di sini ini ya. Yang punya saya Pak, yang kesehatan coba Pak. Ini yang punya nggih. Ini yang menampilkan Pramuji. Ini contohnya dari atas mawon. Dari atas. Oke. Dari metodenya Bapak Ibu. Jadi untuk introduction-nya itu terakhir. Introduction itu malah membuatnya. Jadi yang pertama kali itu kita menentukan metodenya mengisi atau menulis metodenya. Itu. Jadi untuk metode ini yang pertama tadi keywordnya. Keywordnya apa gitu ya. Keyword yang kita tentukan. Gitu. Di sini misalnya saya terkait dengan kanker paru-paru gitu ya. Ini keyword saya. Itu terkait dengan metastatic non-small cell gitu. Kemudian di sini saya obat yang saya gunakan itu adalah pembrolizumab gitu. Jadi kita tentukan dulu. Berarti yang pertama tadi keywordnya terkait dengan kanker paru. Kemudian obatnya adalah pembrolizumab. Kemudian first line-nya yang obat yang sering digunakan itu apa? Kemudian karena saya mengukur biaya, jadi cost effectiveness gitu, yang saya gunakan sebagai keyword gitu. Saya keywordnya di sini nggak banyak. Kemudian di sini saya mengambil itu menggunakan and atau or ketika mengambil dari database gitu. Ya, and itu ketika misalnya tadi yang first line itu apa saja itu n gitu. Tapi kalau or itu atau berarti terkait misalnya dengan cost effectiveness ini. Nah, di sana saya cost effectiveness or misalnya cost benefit analysis gitu. Kalau saya di sini. Jadi di sini tertulis metodenya itu adalah metode pada saat kita ngambil dari database gitu. Mungkin kalau Prof Muji ada yang cuma satu database ya Prof Nyenayan ya. Itu kalau saya biasanya ada minimal 2 database gitu karena kalau saya di Prisma itu karena melihat juga tadi ada yang kedouble enggak gitu ya di misalnya di database ternyata dari artikel originalnya di PubMed ada, di Scopus ada gitu. Nah, itu masuk ke dalam Prisma saya. Makanya saya paling enggak minimal menggunakan 2 database. Tapi sebenarnya satu database itu bisa gitu. Kemudian ini yang Pico tadi kita masukkan di sini ya. Untuk yang Pico P-nya apa gitu ya. Di sini saya pakai sesuai dengan keyword saya tadi, lung cancer patient in the metastatic non-small cell kategori. Kemudian di sana
intervensinya apa yang saya pilih gitu ya. Di sana saya sudah menentukan obatnya gitu ya, obatnya pembrolizumab gitu ya. Itu sebagai treatmentnya gitu. Jadi intervensinya adalah semua artikel yang penelitiannya adalah membandingkan pembrolizumab itu gitu. Kemudian kalau comparison ini dilihat dari artikel originalnya gitu. Kemudian outcome-nya, kalau outcome-nya di sana tadi kan saya ada OR gitu ya. OR itu di sana ada yang cost effectiveness, ada yang cost benefit analysis gitu ya. Nah, saya mengambil di sini yang outcome-nya adalah cost effectiveness untuk pembrolizumab gitu. Kemudian studi desainnya di sini primary study dan secondary. Jadi tidak hanya studi primer tapi juga yang sekunder juga gitu, yang saya ambil. Jadi artikelnya akan lebih banyak gitu. Prof minta turun. Oke. Kemudian di sini nanti dulu, di sini ini quality of health economic ini critical appraisal. Jadi penilaian terhadap artikel tadi. Ya, tadi ada yang pakai strobe, ada yang pakai Dumont, ada yang pakai ini. Saya pakainya QHS karena saya penelitiannya terkait dengan biaya gitu ya. Nah, di sana nanti saya tampilkan juga contohnya gitu, seperti apa QHS, seperti apa strobe gitu ya. Nah, di sini ini penilaian terhadap artikel-artikel yang sudah saya ambil gitu. Ya. Di sini kita nilai semua. Turun lagi, Prof. Nah, ini terkait tabel Prisma gitu ya. Tadi yang terkait inklusi, eksklusinya. Nah, di sini saya mengambil dari Science Direct dari 4 keyword tadi. Lung small cancer, kemudian cost effectiveness, kemudian pembrolizumab, dan juga first line gitu ya untuk pengobatannya. Jadi saya tuh mau melihat artikel atau hasil penelitian yang membandingkan antara obat lini pertama atau obat sebagai first line-nya gitu ya, obat utama dibandingkan dengan pembrolizumab ini lebih efektif yang mana gitu dari hasil-hasil riset di dunia, nyebutnya di dunia, di beberapa negara gitu ya yang sudah melakukan riset gitu. Bisa juga sih sebenarnya mau kita batasi satu ASEAN gitu pada saat kita searching awal gitu. Jadi di keyword itu bisa kita tulisi Indonesia, Malaysia atau ASEAN gitu ya. ASEAN itu berapa? 9 negara ya sekarang. Itu bisa kita batasi itu juga gitu. Nah, kalau kita batasi itu berarti pencariannya Indonesia dulu, baru nanti ditambah dengan Malaysia, ditambah itu namanya N gitu. Malaysia, N Indonesia, N Vietnam, N Kamboja, N itu gitu. Itu bisa. Nah, di sini dari Science Direct saya menemukan 10 dari pakai 4 keyword tadi, kemudian dari Cochrane itu menemukan 10, dari PubMed 15. Nah, setelah saya baca judulnya, kemudian di sini ada yang kedouble gitu ya, ada yang kedouble itu 4 artikel. Jadi saya harus mengambil salah satu saja dari satu database itu. Dari total kemudian tereliminasi 4, berarti ada 31 artikel yang ini saya baca secara keseluruhan. Gitu. Nah, dari saya baca secara keseluruhan, ternyata 24 artikel itu tereksklud gitu dari kriteria inklusi saya. Pada saat penentuan eksklusinya ini, saya juga ini di tengah jalan berubah. Yang awalnya saya sudah menentukan, terus kemudian saya membaca dari yang 31 ini, saya baru menentukan eksklusinya. Itu. Sebenarnya sih memang ditentukan dari awal, tapi karena memang nggak bisa, karena waktu saya menentukan eksklusi yang saya tentukan dari awal itu hanya 1 atau 2 artikel saja yang masuk gitu ke dalam kriteria eksklusi saya. Kemudian akhirnya ya sudah mengikuti artikel yang saya baca, saya tentukan eksklusinya apa saja gitu. Nah, ketemu 4 eksklusi di sini gitu. Setelah itu baru full text yang benar-benar saya baca, yang eligible itu ada 7. Nah, setelah dari 7 ini, baru saya
baca, kemudian saya buat tabel karakteristik. Jadi dari Prisma saya buat tabel karakteristik. Terus nah, ini adalah tabel karakteristik dari hasil artikel 7 artikel tadi yang saya ambil. Di sana saya mengikuti dari artikelnya, jadi ada tujuannya, tujuan saya tulis semua, kemudian studi farmakoekonominya tentang apa gitu. Karena tadi di inklusinya sudah cost effectiveness, jadi yang cost-cost yang lainnya saya hilangkan, jadi semua di sini studinya adalah cost effectiveness. Kemudian populasinya ini saya ambil juga dari artikel, jadi kayak menyimpulkan dia menulis dari artikelnya itu di sini. Kemudian di sana comparison-nya tadi yang masuk di Pico tadi itu melihat dari artikelnya gitu ya. Nah, di sini comparison-nya adalah pembrolizumab versus dengan first line itu. Hampir semua yang ambil gitu. Kemudian perspektifnya ini dilihat juga dari artikelnya. Di sana pasti tersebut gitu, perspektif. Jadi dalam menentukan karakteristik ini kita menentukan sesuai dengan artikel yang sudah kita ambil. Jadi ngikuti situ saja. Mau ditambah yang lain-lain, metode dan sebagainya, monggo gitu. Itu terserah penulis reviewnya. Tidak ada apa ya paku gitu, apa sih yang harus tertulis ini semua gitu. Ini saya sesuaikan sesuai dengan artikel yang saya ambil. Jadi di sana, misalnya di sini saya biaya, di sana ya biayanya apa saja, misalnya direct medical cost semua gitu. Outcome-nya apa? Jadi di sana outcome-nya adalah kualitas hidup pasien gitu. Nah, ini ada yang kualitas hidup dan sebagainya, boleh. Kemudian tipe riset atau model-model cycle-nya seperti apa? Di sana juga ini saya tinggal melihat dari artikel yang saya ambil. Kemudian time horizon itu juga dari risetnya, dari artikel originalnya. Diskon yang diberikan dari rumah sakit itu juga saya ambil dari artikel originalnya. Kemudian analisis ini juga mengambil dari itu artikel originalnya dan source and funding. Jadi artikel originalnya itu penelitiannya disponsori oleh siapa? Itu juga boleh kita bahas di sini dalam systematic review. Nah, di sini ternyata hampir semua di beberapa negara itu disponsori oleh Merck & Co. Gitu. Mau di Amerika, mau di Cina, mau di itu, ternyata semua sama, hampir semua sama. Dibiayai oleh Merck gitu. Nah, baru kita bahas sesuai dengan yang ada di artikelnya. Pembahasannya kita baca dari artikelnya. Nah, tadi kalau Prof. Muji dari awal itu kan yang utama dalam systematic review itu ada rekomendasi apa yang akan kita berikan untuk yang akan membaca gitu ya. Karena dari rekomendasi itu bisa kita pilih atau kita menentukan apakah systematic review ini untuk dilakukan riset gitu ya, atau memberikan seperti rekomendasi atau mensarankan kepada peneliti yang lain bahwa riset ini masih berpeluang untuk dilakukan riset secara original gitu. Misalnya kayak yang pembrolizumab dan ini misalnya di Indonesia belum ada. Oke, berarti saya akan beberapa negara ini. Artinya riset atau penggunaan pembrolizumab versus ini bisa kita gunakan sebagai riset original saya gitu di Indonesia gitu. Di beberapa rumah sakit gitu. Nah, kalau yang tabel bawahnya tadi naik. Bukan turun. Ini adalah jadi penilaian terhadap layak atau tidak artikel yang saya ambil itu, gitu. Jadi pakai critical appraisal, gitu. Ada toolsnya critical appraisal itu tergantung pada metode yang diambil dari artikel originalnya, gitu. Bingung ya Bapak Ibu. Lebih enak itu kalau praktek langsung, memang kalau systematic review itu. Ya kalau yang dari Unima itu yang berhasil membuat itu salah satunya itu ada yang di keperawatan membuat systematic review terkait dengan ini apa namanya untuk mencegah itu loh Pak Bu Rohmayanti itu loh apa sih
KB tapi untuk laki-laki itu. Itu belum banyak digunakan di Indonesia gitu. Jadi dia membuat systematic review itu. Jadi di beberapa negara dia mereview gitu yang paling aman untuk obat KB laki atau untuk KB pada laki-laki itu apa gitu. Kemarin yang dia lakukan untuk systematic review. Ini kalau discussion dan sebagainya ini dari artikel chat saja. Bertanya Bu. Ya. Oke, Bu Fitri, mohon izin bertanya Bu. Iya. Iya, monggo Bu. Oke. Saya pernah submit di jurnal dan kalau systematic review itu meminta uji etiknya Bu. Lah itu saya terus terang belum punya pengalaman. Boleh share mungkin barangkali Bu Fitri. Kebetulan saya basic perawatan. Iya. Tapi sudah saya submit, saya belum dapat feedback, tetap saya submit aja. Ya, karena hampir semua di kesehatan itu baik kita mau penelitian primer, sekunder itu tuh langsung berhubungan dengan manusia, jadi hampir semua membutuhkan etik. Itu kalau di etik yang kita masukkan adalah kita menceritakan bahwa yang kita ambil adalah data sekunder. Gitu. Yang kita masukkan adalah database-nya. Database yang kita ambil itu dari mana saja gitu. Sudah seperti itu Bu Fitri, tapi sepertinya apakah saya harus uji Nggak keluar. Iya, apa di Cochrane atau apa ya aplikasi itu ya Bu? Saya belum punya pengalaman itu Bu Fitri. Boleh di-share Bu Fitri. Kalau aplikasi enggak itu Bu, kalau apa namanya uji etik ya uji etik saja gitu. Saya itu pernah kalau yang aplikasi itu yang tadi critical appraisal itu. Yang Prisma checklist itu ya. Kalau itu sudah Bu Fitri. Cuman saya itu bukan Prisma checklist, critical appraisal. Jadi tergantung pada metode penelitiannya. Itu ada checklist, ada toolnya, memang itu toolnya sendiri gitu. Jadi Bu Fitri kebetulan itu saya pakainya itu systematic review-nya RCT. Saya pakainya tadi yang di-share Bu Fitri itu sudah sesuai urutannya. Cuman kayaknya saya terbentur di uji etiknya karena kayaknya harus saya pernah ikuti semacam kegiatan ini di-share itu diminta untuk uji validitasnya kalau nggak salah itu pakai aplikasi apa saya sudah coba tapi karena belum punya pengalaman saya tutorial juga belum bisa. Akhirnya saya coba aja uji validitasnya sudah saya pakai, sudah saya lakukan sesuai prosedur pakai tadi urutannya setiap setiap jurnal saya review menggunakan kalau pakai RCT tadi yang Bu ini sudah lama Bu, sudah 1 tahun lebih. Saya belum dapat feedback. Gitu. Iya. Karena penelitiannya ini ya, karena RCT mungkin di sana melihat RCT-nya ini karena RCT itu kan penelitian yang benar-benar langsung ke subjek pasien gitu ya, ke orang langsung gitu loh. Jadi yang dilihat benar-benar metodenya itu adalah yang RCT. Padahal sebenarnya kalau systematic review itu kan metodenya yang tadi itu Bu, yang sesuai keyword terus kita cari database or and kayak gitu itu. Nah itu di tempatnya Ibu apakah metodenya itu tertulis masih RCT ini gitu? Sudah, urutannya sudah. Bahkan search untuk data sekundernya juga pakai keywordnya apa, and apa, or apa sudah. Cuman itu yang diminta pada saat mengisi setelah cover letter itu ngisi juga untuk apa? Yang diminta oleh editor apa ya? Itu seperti itu Bu. Sampai saya itu tanya teman-teman yang sudah pengalaman seperti Bu Fitri. Iya, kalau saya pengalaman saya itu pengalaman kemarin itu hanya diminta membuat ini pernyataan bahwa ini adalah penelitian review, jadi diambil dari data sekunder hanya kayak gitu untuk itu tadi untuk mengganti ethical clearance gitu ketika submit gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin tergantung jurnal yang di submit Bu Fitri. Iya. Kalau
Ini belum sih, belum pernah saya kalau yang apa diminta untuk ethical clearance kalau untuk penelitian yang review gitu. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya sudah pukul 2:17. Tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih. Oke, barangkali masih ada pertanyaan terakhir? Saya sudah tidak ada ya. Ya, terima kasih Bu Fitriana atas waktu yang diberikan hari ini. Berikan ilmunya, berbagi ilmu tentang literatur review. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan lain, ya. Memperdalam tentang literatur review. Yang menarik juga sepertinya. Sebelum ditutup, Mas Anwar bisa minta tolong untuk dokumentasi. Oh, Pak Moji, barangkali ada yang mau disampaikan dulu? Cukup lah, nanti kalau ada beberapa yang memang punya artikel literatur review, pas ke Semarang nanti saya coba kirim itu Bu Fitri ke sana. Udah aja, atau kalau ada nanti pas kita di Semarang, nanti kalau ada yang konsultasi literatur review, nanti papernya kita kirimkan ke Bu Fitri supaya diberikan review oleh Bu Fitri. Itu aja Pak Irawan.